Selamat hari Sabat. Selamat Sabat. Indah sekali walau hanya lewat online bisa ketemu jemaat Nyur Melambai. Anak-anak Tuhan itu penuh berkat. Kita sekarang mau mendengarkan berita firman Tuhan. Siap-siap ya untuk akhir pemberitaan firman atau akhir khotbah. Kita ada komitmen ya, janji setia kepada Tuhan. Nah, kita mulai aja supaya tidak buang-buang waktu. Kita akan kaji apa maunya Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 2. 1 Petrus 2 ayat 2. Nah, khotbah saya tidak panjang. Yang penting kita mengerti maksud Tuhan pada 1 Petrus 2 ayat 2. Terus kita lakukan komitmen pribadi dengan Tuhan. Dan sesudah itu, amin. Selesai. 1 Petrus 2 share screen di ayat di 2. allow share screen-nya. Share screen tolong di allow. Ya. Hostnya tolong. Jadi apa namanya itu? Share screen host tolong Diaktifkan. hostnya tolong aktifkan share screen-nya. Boleh, silakan, sudah bisa. Kita mau baca ayatnya. Nah, ini. Tapi sebelum kita terus, saya hanya ingin tahu, apa suara saya jelas ya? Jelas? Sangat jelas, Pendeta. Oh, Jelas. Tuhan itu baik. Walaupun ada virus corona di luar, kita tidak bisa ketemu di rumah Allah langsung, tapi Tuhan sudah ilhami manusia-manusia menciptakan media yang canggih seperti ini. Jadi walau cuma di rumah, saya bisa berbicara, membahas firman Tuhan untuk kita semua. Nah, jadi 1 Petrus pasal 2 ayat 2 ya. Bisa terbaca kan? Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Wah, ini ayat yang tidak panjang, tidak sangat panjang, tapi penuh makna, penuh arti. Dan arti dari ayat ini kita perlu cari tahu. Arti dari ayat ini itulah kemauan Tuhan untuk kita tahu dan hayati dan kemudian amalkan. Nah, mari kita lihat lagi ayat itu. Kita lihat lagi ayat itu. Ada 4 langkah di sini. Untuk menjawab pertanyaan, saya percaya pertanyaan itu penting. Kita semua sudah dengan Tuhan, sudah dibaptis, sudah hidup baru, sudah luput dari dosa, selamat dari dosa. Nah, kita masih hidup sekarang, kita mau bersiap untuk surga. Jadi, pertanyaan yang perlu dijawab dan jawabannya ada pada ayat ini adalah, kita sekarang sudah umat Tuhan, sudah sebagai umat Tuhan, pemelihara hari Sabat, orang Advent, anggota gereja yang benar, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita akan ada di surga? Selamat. Nah, karena kita sekarang jadi orang Advent, bukan berarti sudah pasti masuk surga. Menurut Matius 22 ayat 14, status kita sekarang sebagai orang Advent baru status terpanggil. Matius 22 ayat 14 menginformasikan konsep seperti itu. Jadi status kita sekarang status terpanggil. Mari berusaha naik status. Status apa ya? Terpilih. Kalau Yesus datang, kita terpilih.
Artinya kita berhasil sudah. Nah, jadi ayat ini menginformasikan langkah-langkah bagaimana kita memastikan bahwa kita akan masuk pada status terpilih kalau Yesus datang. Nah, mari kita satu persatu lihat langkah-langkah ini ya. Yang pertama, informasi dari Tuhan dan firman Tuhan itu berkuasa ya. Itu firman Tuhan itu hidup, kuat seperti pedang yang bermata dua. Yang pertama, sejak kita dibaptis ya, dan hari ini terlambat bagi kita, mulailah amalkan maksud Tuhan pada ayat ini. Yang pertama, kita perlu jadi bayi baru lahir. Bayi baru lahir. Nah, bagaimana ini bayi baru lahir? Mesti masuk ke rahim ibu sesuai pertanyaan Nikodemus dulu ya. Bayi baru lahir. Nah, kita perlu jadi bayi yang baru lahir dan informasi pada Yesaya 50 ayat 4, terus Ratapan 3 ayat 22, itu mesti jadi setiap hari, setiap pagi. Tuhan mau begitu. Jadi menjadi bayi yang baru lahir setiap pagi. Setiap pagi. Jadi bayi yang baru lahir. Jadi setiap pagi ya, jadi bayi yang baru lahir. Nah, apa maksudnya ini ya? Jadi bayi yang baru lahir. Jadi bangun pagi, kita bayi yang baru lahir, siap untuk diisi. Terus yang kedua, sesudah kita bertekad setiap pagi jadi bayi yang baru lahir, jadi orang baru, isilah kehidupan bayi yang baru lahir ini untuk hari itu, isi dengan susu murni yang rohani. Seperti bayi memang memerlukan susu murni rohani yang bergizi. Jadi, bangun pagi, isi kehidupan sampai nanti tidur malam, isi dengan susu yang murni dan yang rohani. Nah, kenyataan kita sekarang dalam ini, kita ini selalu dilanda arus susu yang mematikan rohani. Ada di televisi, ada di YouTube, susu yang mematikan rohani. Nah, maunya Tuhan di ayat ini, langkah kedua adalah bangun pagi kita jadi bayi yang baru lahir, terus isi kehidupan untuk hari itu dengan susu murni yang bergizi rohani. Saya tidak akan jelaskan itu karena kita hanya mau membahas langkah-langkah ini ya. Oke, jadi apa yang pertama? Bangun pagi jadi seperti bayi baru lahir. Dan itu harus terjadi setiap hari, setiap pagi. Dan kita teruskan amalkan sepanjang hari. Yang kedua, isi kehidupan sepanjang hari itu dengan susu murni rohani. Susu murni rohani. Saya percaya Pendeta Pitoy sudah sampaikan apa sebenarnya ini susu murni rohani. Termasuk di sana kan doa, suka Alkitab, tidak muak Alkitab, baca-baca ayat. Ya, dunia sudah muak baca-baca ayat. Tapi kita isi kehidupan kita dengan susu murni rohani, tertarik atau jatuh cinta pada firman Tuhan, suka membacanya, kalau boleh menghafalnya, menghayatinya, mengamalkannya. Nah, itu yang kedua. Nah, kalau ini terjadi, tiap hari kita jadi, tiap pagi kita jadi bayi baru lahir, terus mengisi jiwa kita sepanjang hari dengan susu murni rohani, apa jadi berikutnya? Apa ya yang akan jadi berikutnya? Nah, ini yang keempat. Yang ketiga, bertumbuh kita jadinya. Bertumbuh. Saya tadi mengikuti acara sejak awal,
dari acara sekolah Sabat, terus sekolah Sabat anak-anak, terus pembahasan pelajaran 13 dari sekolah Sabat oleh Pendeta Pitoy, dan kita sekarang bertemu lewat khotbah. Nah, jadi bertumbuh, Pendeta Roy tadi menyebut kata kita harus jadi suci. Jadi suci, ya. Jadi suci, kehidupan jadi suci. Ya, kehidupan ini jadi suci bukan telinga kita, hidung kita, kaki kita, fisik kita, hati itu maksudnya jadi suci. Nah, langkah ketiga, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita akan eksis di surga kalau Tuhan datang, kita termasuk pada status terpilih, naik status dari terpanggil ke terpilih, bertumbuh. Bertumbuh. Ini bertumbuh apa ya? Kalau tanaman, kita mengerti bertumbuh, tanam benihnya, terus 3 hari kemudian dia bertumbuh. Kalau jagung sudah ada 2 helai daun yang hijau indah. Nah, ini bertumbuh. Jadi bangun pagi kita bertekad mengisi kehidupan, mengisi jiwa dengan susu murni rohani. Terus akibatnya katanya yang akan terjadi adalah kita bertumbuh. Bertumbuh apa ya? Nah, Efesus pasal 4 ayat 15, inspirasi menjelaskan, Rasul Paulus menjelaskan, dan ini bukan dia sendiri, tapi inspirasi Tuhan. Itu berarti Efesus 4 ayat 15 ini adalah firman Tuhan. Bertumbuh ke arah Yesus. Tapi masih sukar dimengerti juga ya. Bertumbuh ke arah Yesus itu maksudnya apa? Bertumbuh tabiat. Bertumbuh tabiat. Semakin saleh. Yang tadi istilahnya suci. Semakin suci. Bertumbuh. Itu artinya proses. Bertumbuh. Nah, jadi menjawab juga pertanyaan begini. Apakah kita mesti sempurna, suci 100% baru kita ada di surga? Baru kita diizinkan Tuhan masuk surga? Rupanya jawabannya adalah bertumbuh. Bertumbuh. Semakin saleh, semakin suci, semakin mampu mengalahkan dosa. Semakin mampu mengalahkan dosa, semakin kurang marah gitu ya. Belum habis semua marah ya, sifat marah gitu. Tapi semakin kurang semangat suka gosip begitu. Semakin kurang kemauan untuk tidak bertarak gitu ya, kemauan untuk tidak bertarak semakin kurang, semakin mampu bertarak gitu. Nah, ini proses kita berhasil eksis di surga adalah kita semakin mampu jadi saleh. Tuhan tidak tuntut kita itu mesti saleh sama Henok. Henok itu pertumbuhan semakin saleh dari dia itu terjal sekali. Sampai Tuhan anggap dia tidak layak lagi tinggal di dunia berdosa. Dia diangkat hidup-hidup ya. Tapi pencuri di kayu salib kesian. Bertumbuhnya pendek, bertumbuhnya perlahan. Tapi dijamin oleh Yesus, engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Ya. Nah, jadi bertumbuh. Semakin mampu mengalahkan dosa. Semakin mampu mengenyahkan atau meniadakan dosa kesayangan gitu ya, semakin mampu. Bukan sudah harus suci sekali, tetapi inilah resepnya. Maka langkah keempat akan menjadi kenyataan. Apa ya langkah keempat? Langkah keempat beroleh keselamatan. Beroleh keselamatan. Inilah yang kita rindukan. Makanya kita suka jadi orang Advent, jalan sempit, pintu yang sesak, karena ujung dari jalan itu adalah surga atau keselamatan. Jadi 1 Petrus 2 ayat 2 ini menggambarkan jawaban atas pertanyaan penting
Saya sudah orang Aten. Bagaimana saya mau pastikan bahwa saya masuk surga? 4 langkah ini. Tiap hari jadi bayi yang baru lahir, terus bangun pagi, isi jiwa yang baru lahir itu dengan susu murni. Kalau hari Sabat, jangan tinggal di rumah, ke gereja lah ya. Nah, sesudah isi jiwa dengan susu murni rohani, apa yang akan terjadi? Bertumbuh. Kita bertumbuh semakin saleh. Tapi saleh dan salah itu beda tipis ya. Bisa saja bukan bertumbuh semakin saleh, tapi bertumbuh semakin salah. Nah, kita bisa periksa diri kita sendiri, apa kita ini apa? Bertumbuh semakin saleh atau bertumbuh semakin salah? Seperti Yudas, bertumbuh semakin salah. Ujung-ujungnya gantung diri dan kehilangan surga untuk selama-lamanya. Nah, jadi bertumbuh semakin mampu mengalahkan dosa kesayangan. Itu. Kalau itu terjadi, kalau kita sukses, beroleh keselamatan pada akhirnya. Kita akan beroleh keselamatan. Nah, sebelum saya berakhir, saya mau bilang ini bertumbuh. Bertumbuh. Mampukah kita bertumbuh? Jawabannya bisa dua ya. Ya atau tidak. Dan itu ajaran Alkitab. Kita bisa bertumbuh mesti dengan Yesus. Mesti dengan kasih karunia. Ya, kita bisa bertumbuh hanya kalau kita dengan Yesus. Di Yohanes 15 ayat 5, Yesus mengatakan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa aku. Nah, jadi mau bertumbuh, kamu tidak bisa bertumbuh tanpa aku. Nah, jadi mesti dengan Tuhan untuk bertumbuh. Dan itu juga yang namanya atau tercakup dalam pengertian kasih karunia. Iman atau kita diselamatkan oleh iman. Kita dimampukan bertumbuh hanya oleh iman, hanya oleh bergantung pada Tuhan. Nah, tapi bertumbuh itu keharusan dalam hidup kita setiap hari. Bangun pagi, lahir baru istilahnya di Alkitab, bangun pagi, isi jiwa dengan makanan yang bergizi rohani, bertumbuh jadinya kita ini, bertumbuh. Dan kalau kita sementara dalam proses bertumbuh, sementara naik gitu ya, bertumbuh, terus kita direnggut oleh maut. Nah, kalau itu terjadi, surga sudah di tangan kita. Surga sudah di tangan. Ya. Jadi bertumbuh, semakin saleh, surga di tangan. Dan ini bertumbuh, saya mau tekankan lagi, jangan berharap pada kemampuan sendiri. Boleh juga kita ini bertumbuh oleh kemampuan sendiri semakin saleh, tapi ujung-ujungnya jadi sombong rohani. Pendeta Roy tadi menyebutkan, ya sombong rohani itu akhirnya kehilangan surga. Akhirnya kehilangan surga. Jadi bertumbuh. Bertumbuh semakin saleh. Oleh pertolongan Tuhan kita berhasil, kita mampu. Nah, itu aja pekabaran untuk kita pada kesempatan khotbah ini. Nah, coba kita renungkan pentingnya bertumbuh. Jadi masing-masing kita mari bertekad bertumbuh ya. Bertumbuh. Dan caranya bertumbuh nantilah mungkin Pendeta Roy akan sampaikan berikut lagi. Tapi yang paling utama adalah curhat dengan Tuhan. Doa. Lain-lain yaitu berusaha sucikan Sabat, berusaha tidak makan haram dan lain-lain. Nah, itu juga akan bertumbuh. Tetapi pemicu untuk orang mampu menyenangkan hati Tuhan dalam berpikir, berkata, dan berperilaku, itu bahasanya adalah kita bertumbuh semakin saleh, keeratan hubungan kita dengan Tuhan lewat doa. Karena itu Yesus kasih contoh. Yesus kasih contoh. Inspirasi menginformasikan bahwa Yesus tidak mampu menunaikan misinya di dunia ini kalau dia tidak dengan Tuhan. Makanya sejumlah event dalam Alkitab, perikop dalam Alkitab menginformasikan bahwa Yesus itu
hidup dengan doa. Kalau bahasa Manado bilang dia cuma hidup dengan doa. Cuma hidup dengan doa. Hidup dengan doa. Dan itu betul. Markus 1 ayat 35. Markus 6 ayat 46. Apalagi? Lukas 5 ayat 15. Lukas 6 ayat 12. Lukas 9 ayat 18. Semua itu adalah event-event yang berbeda yang menginformasikan bahwa Yesus hidup dengan doa. Dan hidup dengan doa dari Yesus adalah berempat mata dengan Bapa di surga. Berempat mata. Cuma 2 orang aja. Cuma Yesus dan Bapanya di surga. Dia curhat di bawah pohon. Dia curhat di tempat sunyi. Malah dia bilang, Yesus informasikan Matius 6 ayat 6. Kalau kamu berdoa, masuk kamar, kunci kamar. Bicara kepada Bapa yang tidak kelihatan. Nah, itu metode Yesus yang kita perlu tiru untuk bertumbuh. Boleh juga pakai metode lain, tapi ini yang utama. Ini yang major. Ini yang harus. Yang lain juga kita berusaha ya setia di gereja, setia kepada Tuhan. Tetapi semua itu akan terjadi kalau kita prima dalam berdoa. Ya, prima dalam berdoa. Jadi setiap pagi sangkal diri ya, curhat dengan Yesus, hanya berempat mata dengan Yesus, di kamar, enggak ada orang yang ganggu. Nah, bukan berarti lalaikan aja renungan pagi keluarga. Atau datang di gereja, berdoa umum di banyak orang, dengarkan doa dari pengkhotbah, atau doa dari yang berdoa syafaat. Itu penting. Doa umum itu penting, doa kelompok itu penting. Tapi inspirasi menginformasikan itu nggak cukup. Kalau kita hanya bergantung pada doa umum, ditanya sebagai orang Aten, kita ditanya, orang Aten, kamu itu berdoa nggak? Oh ada, berdoa. Tapi maksud kita berdoa kalau kita sama-sama berdoa di gereja, berdoa kelompok. Yang benar, Yesus maksudkan mesti dilipat ganda banyaknya atau jumlahnya. Kita bercurhat empat mata dengan Tuhan. Dan Yesus kasih contoh pagi hari. Jam 12 tengah hari kita bisa berdoa. Tetapi Yesus selalu membiasakan diri, bahkan itu dia buat tiap hari. Malah ada kalanya semalam suntuk. Itu Lukas 6 ayat 12 mengatakan begitu, bahwa dia berdoa semalam suntuk, ada kalanya. Tidak selalu. Jadi, empat mata dengan Tuhan. Mau bertumbuh? Mari berempat mata dengan Tuhan. Adik-adik, mari berempat mata dengan Tuhan. Remaja-remaja, kita semua orang-orang dewasa, kasih contoh kepada remaja, kepada anak-anak, cucu-cucu, berempat mata dengan Tuhan, itu penentu kita setia sampai akhir atau tidak, bertumbuh atau tidak. Nah, sekarang komitmen. Mau menyenangkan hati Tuhan? Mau bertumbuh? Mau menggunakan metode Yesus bertumbuh, yaitu berempat mata dengan Tuhan, mesti dilipat ganda jumlah berempat mata dengan Tuhan pribadi kita? Saya mau. Makanya saya mau berdiri. Maukah juga saudara-saudara, teman-teman seiman berdiri saat ini? Jangan terpaksa ya, tapi karena mau bertumbuh, saya juga akan berdiri. Terus saya akan akhiri, saya meteraikan semuanya dengan doa. Mau kan? Jangan terpaksa, jangan terpaksa. Kalau begitu mari kita berdoa. Saya juga akan berdiri ya. Baik, mari kita meteraikan komitmen kita, janji setia kita kepada Tuhan lewat doa. Ya Tuhan, Kau Maha Besar, Kau layak menerima segala pujian dan hormat, karena Engkau pencipta jagat raya, Engkau berdaulat, bahkan Engkau pengatur hidup kami. Kami di sini berdiri bukan sekedar
kami berdiri ini dengan komitmen bahwa kami mau amalkan firman-Mu, kemauan-Mu dalam 1 Petrus 2 ayat 2. Yaitu kami mau hidup baru, lahir baru setiap pagi. Terus jiwa kami mulai pagi sampai malam kami mau isi dengan makanan rohani, makanan yang bergizi rohani. Dan kami mau bertumbuh oleh karena kami mau bertemu dengan-Mu dalam keselamatan di surga. Tuhan, baca hati kami. Kami bukan basa-basi. Kami bukan pura-pura. Tapi kami memang bertekad untuk bertumbuh. Kami bertekad untuk bertumbuh dan mengamalkan metode doa Yesus, yaitu curhat 4 mata dengan Tuhan. Kami mau amalkan. Mampukan kami, Tuhan. Iya, mampukan kami, Tuhan. Mampukan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati.